Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Korintus pasal 7 tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepada aku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya pencabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu dapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami, atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab sunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Baik tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterima dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan?
janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang gembira seolah-olah tidak gembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya? Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin kalau ia menghendakinya, hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya, dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Korintus pasal yang ke-7. Temanya hidup dalam panggilan Tuhan apapun keadaan kita. Jemaat Korintus hidup di tengah dunia yang kacau secara moral, penuh tekanan dan kebingungan tentang pernikahan, perceraian, hidup sendiri, serta panggilan hidup. Paulus menjawab dengan satu pesan utama. Tuhan memanggil kita untuk setia kepadanya dalam keadaan apapun kita dipanggil. Pernikahan dan hidup kudus ayat 1-9. Paulus menegaskan menikah itu baik, tidak menikah juga baik. Yang terpenting adalah hidup kudus dan menguasai diri. Pernikahan bukan hanya soal hak, tetapi tanggung jawab saling melayani. Suami dan istri dipanggil untuk saling menghormati, setia, dan menjaga kekudusan. Intinya, Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup menuruti hawa nafsu, tetapi hidup dalam kasih dan penguasaan diri. Selanjutnya 10-16, kesetiaan dalam pernikahan. Paulus menegaskan kehendak Tuhan. Pernikahan bukan sesuatu yang mudah dibatalkan. Tuhan menghendaki damai sejahtera, bukan perpecahan. Dalam pernikahan beda iman, orang percaya dipanggil menjadi saluran berkat dan kesaksian. Pesan pentingnya, kesetiaan kita bisa menjadi alat Tuhan untuk menyentuh orang lain, bahkan menyelamatkan keluarga kita. Tetap setia dalam keadaan panggilan. Ayat 17-24, Paulus berulang kali menekankan, baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Soal status sosial, kondisi hidup, atau masa lalu tidak membatalkan panggilan Tuhan. Yang terpenting bukan posisi kita, tetapi ketaatan kita kepada Tuhan. Kita memiliki Kristus, sudah ditebus lunas, maka jangan lagi diperbudak oleh manusia atau keadaan. Fokus hidup untuk Tuhan, ayat 25-35. Paulus mengingatkan bahwa waktu ini singkat, dunia ini akan berlalu. Hidup harus berpusat pada Tuhan, bukan pada hal-hal duniawi. Menikah atau tidak menikah bukan ukuran rohani.
Yang Tuhan lihat adalah apakah hati kita terbagi atau sungguh-sungguh tertuju kepadanya. Tuhan rindu kita melayani tanpa gangguan dan tanpa kekhawatiran berlebihan. Sebagai penutup ayat 36-40 Paulus menutup dengan keseimbangan. Menikah itu baik, tidak menikah juga baik, tetapi hidup yang paling bahagia adalah hidup yang taat dan berkenan kepada Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini, Tuhan tidak terutama bertanya, engkau menikah atau tidak, tetapi apakah engkau setia kepadaku dalam segala keadaanmu sekarang? Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.